Musim 2024-2025 menjadi babak baru bagi Juventus, salah satu klub paling bergengsi di Italia dan Eropa. Setelah beberapa musim yang penuh tantangan bersama Massimiliano Allegri, Juventus berharap menemukan stabilitas dan kesuksesan baru di bawah kepemimpinan Thiago Motta, pelatih yang dikenal dengan pendekatan taktik inovatif dan filosofi permainan menyerang. Thiago Motta, yang sebelumnya sukses menangani beberapa klub di Serie A, dikenal dengan filosofi permainan yang menekankan penguasaan bola dan transisi cepat. Sebagai mantan gelandang yang pernah bermain untuk klub-klub besar seperti Barcelona, Inter Milan, dan Paris Saint-Germain, Motta membawa pengalaman dan wawasan yang mendalam tentang permainan di level tertinggi. Di Juventus, Motta diharapkan mampu mengembalikan identitas klub sebagai penguasa Serie A, setelah beberapa musim terakhir yang kurang memuaskan. Kehadirannya juga diharapkan dapat mengembangkan bakat-bakat muda yang dimiliki Juventus, sekaligus memaksimalkan potensi para pemain bintang yang ada. Juventus memulai musim 2024-2025 dengan performa yang menjanjikan. Di bawah arahan Motta, tim menunjukkan peningkatan dalam hal penguasaan bola, kreativitas di lini tengah, dan produktivitas di depan gawang. Formasi fleksibel yang diterapkan Motta memungkinkan para pemain untuk lebih mengekspresikan diri di lapangan, menghasilkan permainan yang lebih dinamis dan menghibur. Namun memasuki bulan Oktober, permainan Juventus bersama Motta mulai menemui hambatan hebat. Juve tak konsisten bersama ex-pelatih Bologna itu. Mereka memang belum terkalahkan di Liga Italia, tapi sudah 6 kali imbang dari 10 laga awal. Ada 3 faktor yang menyebabkan inkonsistensi Juventus bersama Motta musim ini menurut Football Italia. Juventus kebobolan 10 gol dalam 6 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi yang dijalani, dan jelas bukan kebetulan bahwa masalah ini muncul setelah bek bintang mereka, Gleison Bremer, mengalami cedera ligamen krusial saat melawan RB Salzburg di ajang Liga Champions. Sebelum cedera yang mengakhiri musim, pemain asal Brasil itu, Sinyonya tua hanya kebobolan 1 gol dalam 7 pertandingan. Perbandingan ini sungguh mencolok. Ini jelas menjadi masalah utama yang harus diatasi oleh Motta, namun masih harus dilihat apakah dia dapat melakukannya sebelum jendela transfer Januari dibuka, ketika Cristiano Giuntoli pasti akan mencari bek tengah baru. Danilo, pemain veteran asal Brasil, menjadi starter dalam 3 pertandingan terakhir, tapi ia menyebabkan 2 penalti dan menerima kartu merah. Sementara itu, Pierre Kalulu, yang bisa dibilang bek terbaik Juventus saat Bremer absen, tampil kurang meyakinkan saat melawan Stuttgart dan Inter, dan diistirahatkan saat melawan Parma pada hari Rabu. Di lini tengah Sinyonya tua, tampaknya hanya ada 3 pemain yang dianggap tak tersentuh, Teun Koopmeiners, Weston McKennie, dan Manuel Locatelli. Locatelli telah membuktikan dirinya sebagai gelandang bertahan yang ideal bagi Motta, mengisi peran yang sebelumnya dipegang oleh Remo Freuler di Bologna musim lalu. Meskipun kontribusi Locatelli dalam membangun serangan telah meningkat dibandingkan musim lalu, ia masih memerlukan dukungan berkualitas di sekitarnya, dan disinilah masalah mulai muncul. Douglas Luiz, mantan bintang Aston Villa yang menjadi salah satu rekrutan terbesar Juventus musim panas lalu, kesulitan mendapatkan waktu bermain dan baru-baru ini mengalami cedera otot yang akan membuatnya absen selama beberapa minggu. Nicolo Fagioli lebih sering dipandang sebagai cadangan bagi Locatelli, sementara Teun Koopmeiners, rekrutan termahal Juventus musim panas ini, hanya mampu memberikan 1 assist dalam 8 penampilan. Pemain asal Belanda ini juga menghadapi masalah kebugaran dan bermain dalam pertandingan terakhir melawan Parma dengan perlindungan untuk tulang rusuknya yang patah.